Ya, halo. Terima kasih Anda sudah mau menonton video ini. Jadi di video ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya tentang penggunaan G2 dalam membuat sebuah sistem, dengan seperti itu ya. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana G2 framework ini bisa melakukan atau retrieve data dari sebuah basis data, katakan seperti itu. Dengan judul submateri kali ini adalah Working with Database. Apa yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut, yaitu kita akan coba mempelajari bagaimana kita melakukan display. Katakan contoh kasusnya adalah menayangkan ya daftar nama-nama negara yang diambil daftar nama negara tersebut dari sebuah database ya. Katakan database namanya itu database country gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan juga tentu saja untuk melakukan ini ya ada beberapa hal yang mungkin baru dan akan kita lihat, terutama mengenai bagaimana kita melakukan konfigurasi di database. Kemudian kita menggunakan active record class, sebuah kelas yang sangat powerful di. Kemudian kita juga mendefinisikan sebuah action dan kemudian view. Sebagai ilustrasi ini ya, jadi yang akan kita buat adalah ini. Adalah sebuah halaman yang menampilkan list nama-nama negara begitu, dan nama-nama negara ini beserta data-datanya ini berasal dari sebuah basis data ya. Bagaimana itu dilakukan? Ya, kita akan coba mulai perlahan-lahan ya. Pertama, tentu saja kita butuh basis datanya ya. Basis datanya kita butuhkan. Jadi sambil menunggu nanti kita akan lihat sambil saya membuka basis data saya ya. Kemudian siapkan juga Anda, oke, sudah terbuka. Anda siapkan juga editor Anda ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi datanya berasal dari database. Kita untuk kasus ini kita menggunakan basis data MySQL begitu ya. Jadi ini adalah contoh datanya. Ya, contoh datanya seperti ini. Ada nanti di database kita ada nama tabel country dengan 3 kolom code, kemudian name dan publication, dan ada beberapa data yang diinputkan di dalam. Coba kita cek saja. Ini. Jadi ya ada kita punya database namanya country, skema country, kemudian ada sebuah tabel di dalamnya ya, tabel country begitu dengan datanya seperti ini. Ya. Datanya seperti ini. Oke ya. Coba. Sekarang kita mulai dengan melakukan coding kita. Ini di video sebelumnya kita sudah bikin project. Jadi di tahap awal yang bisa kita lakukan adalah membuat model dulu untuk menampung untuk koneksi kita ke database tadi ya. Jadi kita buat ini dulu. Kemudian kembali ke PHP class, Anda lihat beri nama saja terus country begitu ya. Pastikan semua berjalan lancar ya. Namespace apa itu diperhatikan, kemudian kita klik finish ya. Akan muncul seperti ini. Anda bisa hapus dulu beberapa ini, kemudian ini juga Anda sudah bisa hapus dulu, dan oke. Tadi kita di awal sudah sampaikan bahwa kita akan menggunakan
sebuah kelas yang disebut dengan active record itu adanya di sini ya. Anda use G saja begitu, kemudian ke DB ya. Kemudian ada namanya active record yang ini ya. Ini saja. Jadi oke, sebelum ini pastikan bahwa konfigurasi database kita memang sudah connect ya. Anda bisa ke config, folder config, kemudian db untuk periksa ya. Ya. Jadi di db ini ke koneksi dari database kita ya, ini ke localhost, kemudian db name-nya tadi country, dan username password disesuaikan dengan Anda user dan password di komputer Anda ya, atau di database Anda yang Anda pakai. Ya, pastikan ini ya, jangan lupa, close saja. Kemudian kita bikin ini. Jadi kelas country yang kita buat ini merupakan turunan dari kelas active record itu sendiri ya, active record. Active record ini. Nah ini ya. Model kita cukup menuliskan seperti ini nanti selanjutnya Y yang akan menghandle bahwa country ini ya terasosiasi nanti dengan sebuah tabel di database namanya country. Nama tabelnya country tanpa huruf dengan huruf ini nanti di lowercase ya. Kurang lebih seperti itu di model. Jadi di model yang kita buat hanya seperti ini. Jadi kita dengan cara ini kita akan memetakan kelas ini dengan sebuah tabel di database kita namanya tabel country. Begitu kurang lebih caranya ya. Kemudian selanjutnya kita buat sebuah controller ya. Katakan kita buat controller baru saja ya, buat saja yang baru. Kita coba namanya country juga ya, country controller ya, country controller ya, country controller. Kemudian Anda finish saja ya, nanti akan terbentuk file seperti ini. Ini di delete saja saya kira, dan juga di delete saja dulu ya. Apa yang kita butuh di controller ya, kita butuh beberapa kelas yang dibutuhkan nanti ya. Pertama kita akan menggunakan controller tentu saja di kemudian web, kemudian controller gini. Kemudian kita akan menggunakan ya, tadi ada pagination, jadi itu ada di Y, kemudian Y ada di data, dan ada pagination untuk membuat halaman ya, menampilkan halaman. Ctrl S saja save. Apalagi yang kita butuh kira-kira? Oh ya, tentu saja kita butuh model yang baru saja kita buat, itu ada di add, kemudian models, dan ada country ya, ini. Oke. Kemudian kita tentu saja kita akan melakukan ya ini ya, bahwa country controller ini ya, country controller ini merupakan turunan daripada controller itu sendiri. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah method ya. Kita buat sebuah method public function action index. Biasa ini begini. Jadi akan menjadi action defaultnya ya, method default
dari sebuah controller ini ya. Jadi cukup melakukan seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita akan membuat sebuah variabel, katakan namanya query begitu, di mana dia akan menampung data-data yang ada di country tadi yang sudah terpetakan di database kita. Kemudian kita gunakan function ini ya, define aja, begini saja. Kemudian kita bikin sebuah sebuah variabel lagi untuk menampung informasi tentang pagination-nya ya. Kita new saja. Oke, kita gunakan itu, di mana nanti beberapa parameter yang kita butuh nanti itu atau yang kita gunakan adalah, kita coba setting dia itu default page size ya. Kita set berapa, 3. Jadi nanti per halaman itu tampilkan 3 negara begitu ya. Kemudian yang kedua itu kita butuh namanya, mungkin ya kita tidak tulis saja, kita total count itu ada parameter itu di sana, itu kita set nilainya itu adalah query, kemudian kita count ya. Ya begini saja. Ada yang salah? Oh, ini bukan titik koma tapi koma ya. Ctrl S, ini titik koma di sini. Oke. Ini oh ya, ini belum kita pakai, sebentar nanti ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan di sini, di bawah sini, untuk menampung ya. Kita bikin sebenarnya dengan begini sudah bisa, tapi coba kita gunakan beberapa hal lagi. Kita bikin saja variable countries ya, untuk menampung data-data country tadi. Apa di sini kita ambil query yang ini, query yang ini. Kemudian katakan kita ingin mengurutkan data kita itu, kita order by, katakan itu ya, by apa, katakan name ya. Name ini diambil dari, tentu saja di dalam database kita country itu ada kolom name gitu ya. Selain itu kita juga butuh ini offset, dimana ini ambilnya dari pagination offset. Nah ini oke. Kita juga butuh apa, katakan limit ya. Limitnya itu kita juga ambil dari limit. Oke, dan kita query all semuanya. Oke, nanti kita akan coba jelaskan nanti kenapa menggunakan all. Ada query one nanti di bahasan di bahasan ini nanti, active record sendiri. Untuk sekarang Anda terima saja dulu ya. Kemudian dari sini sudah cukup saya pikir ya. Jadi yang kita bisa lanjutkan selanjutnya adalah kita render saja ya. Kita buat sebuah sudah bisa kita, ya saya pikir sudah ya. Kita tinggal bisa melakukan ini saja, return this, ambil render, kemudian kita beri nama index begitu ya. Ada file index yang kita buat, kemudian
kita titip atau kita parsing parameter di beberapa variabel di indeks, begitu beberapa parameter indeks. Katakan yang pertama itu ini ya, nanti akan ada ini di sana, dan yang kedua itu kita ini juga ya, kita lempar juga ini ke sana. Sorry, nah, ini hilangkan saja ini. Nah, ini titik koma di sini ya. Kalau di sini sudah tidak ada yang merah-merah begitu, berarti sudah coding kita sudah bagus ya. Controller sudah, model sudah, selanjutnya kita buat view. Oke, model sudah, kita bisa kecilkan ini juga. Selanjutnya Anda bisa give view, kemudian kita bikin juga ya sebuah folder begitu, namanya country. Kita finish ya. Kemudian di dalamnya kita butuh sebuah file namanya index. Oke. Ya. Yang kita butuhkan di sini adalah seperti biasa kita use di kita butuh ini ya, server. Kemudian kita juga butuh ini pager. Saya kira cuma dua ini yang kita butuh ya, dua kelas ini. Selanjutnya kita bikin HTML sederhana saja, daftar negara begitu ya. Kemudian kita akan bikin sebuah unordered list begitu, dan kita akan buat listnya itu ini, list itemnya itu ini. Oke, kita kasih begini dulu ya. Ya, ini kita bikin di sini. Kita bikin di sini. Kita tampilkan data kita tadi ya, country tadi. Jadi kita pakai kata kunci for each for each ini ya, country ya, kita as country dan begitu. Maka ini ya, lanjutkan ini nanti begini saja. Kemudian untuk tutupnya kita kasih begini saja ya. Atau Anda mau pakai ya, cukup begini saja. Nanti berarti ini kita bawa ke berarti ya, ini kita bawa ke atas di sini ya. Ini akan diulang ini ya, list itemnya akan diulang sebanyak berapa data di country tadi. Baik, kita Ctrl X. Jadi di sini kita bisa lakukan echo ya. Kita lakukan echo di sini saja. HTML, jangan lupa coding standar ini apa? Ini country. Kemudian katakan kode dulu kita butuh. Kemudian kita gabung dia dengan kode ini untuk katakan berapa untuk ini ya, itu
Kemudian kita akan juga gabungkan dengan, tutup dulu ya, tutup dulu saja, ini nama ya, name tadi itu apa tadi, name ya, ya name. Kemudian kita tambah dengan populationnya sekalian ya, di sini yang kita tambah country berarti population ya, population. Oke, saya kira itu mungkin supaya ini kita akan titik plus saja. Jadi kode diikuti dengan dalam kurung nama ditambah dengan population. Oke, saya kira cukup itu. Coba kita ketikkan dulu ya, index R, kemudian ini country ini. Ya. Oke, ini sudah ada ya. Kemudian oke, dia punya tinggal link packnya belum kita tampilkan ya. Ini tadi kita bisa tampilkan di bawah sini saja. Sorry, sini saja mungkin ya. Ini kita bisa ya, bisa kita echo saja di sini ya. Kita echo saja link client, kemudian kita widget di mana di dalam itu yang dia butuh adalah, oke, tadi yang kita sudah ini ya, ini ya. Ini ya, ini begini saja ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah ya, sudah mulai ya. Ini oke. Coba untuk membuktikan bahwa itu berasal dari database, mari kita tambah database, katakan database tentang, tambah lagi satu negara begitu. Ini misalnya atau kita ini, kita rubah saja ini ya, kita tambah ini, apply ya. Oke. Nah, Indonesia perubahannya ya. Jadi sudah berhasil bahwa ini yang kita ambil dari database ya. Coba kita lihat 1, 2, 3. Kemudian kita kembali ke sini. Oke, berubah ya. Ya, untuk lebih meyakinkan lagi kita tambahkan satu negara, misalnya Malaysia begitu. Malaysia. Untuk dulu katakan oke, play. Kita kembali ke sini. Ya, Malaysia sudah ada. Oke. 3 itu kenapa tadi? Oh, ini ada data yang begini. Kita delete saja. Nah, oke. Tadi ada ya, ini misalnya kalau kita ganti ini menjadi 2, kita save, kemudian kita kesini, nanti dia 2 ini ya, data negaranya 2 gitu ya. Kembali ke materi kita. Jadi sekali lagi kita sudah tadi melakukan konfigurasi database,
mendefinisikan sebuah kelas active record dan bisa kita query data, ya, bisa menggunakan kelas. Jadi query data menggunakan kelas yang tadi itu ya. Ya, jadi country, karena country ini merupakan turunan daripada ini, maka segala fungsi di active record bisa kita pakai. Salah satunya tadi yang kita sudah pakai adalah yang kita pakai barusan itu adalah sebuah metode find. Ya, find ini sekali lagi punyanya atau diwariskan kepada country, kepada kelas country dari active record. Ya, begitu kurang lebih membaca ini. Sekali lagi bahwa ya query data yang kita maksudkan tadi itu ini. Jadi ini tidak lain merupakan, kalau di SQL nanti ini namanya berarti kurang lebih select bintang from country, kurang lebih begitu ini perintahnya, ini perintah ini. Nah, cuman diwakili saja pakai find oleh Y. Coba kita lihat di sini. Jadi kalau coba oke. Nah, kita lihat di sini, misalnya di sini. Ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang dilakukan adalah select count country, select bintang from country, order by limit. Itu tadi ini ya. Perintah ini tadi dieksekusi sama Y, akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Itu kurang lebih. Oke, apalagi tadi? Jadi ini sudah ya query data menggunakan active record class sudah, display data di view dan menggunakan pagination sudah. Oke. Begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di sesi video setelah ini lagi ya. Terima kasih sudah menonton video saya.